warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Limbia Putri, absen 26 dari kelas 22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fenomena geosfer. Fenomena geosfer terdiri atas litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Pertama adalah litosfer. Bumi berusia sekitar 4,6 miliar tahun dengan struktur lapisan inti luar, inti dalam, mantel, dan kerak bumi. Inti dalam padat dengan suhu sangat tinggi. Inti luar cair dan menghasilkan medan magnet. Mantel tebal terbagi menjadi beberapa bagian, dan kerak bumi sebagai lapisan paling luar terdiri dari kena benua dan samudra. Secara geologi, bumi dibagi dalam kurun Hadean hingga Fanerozoikum, masa Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, zaman dan kala. Kehidupan manusia baru muncul pada kala Holosen. Tenaga endogen dari dalam bumi seperti vulkanisme, tektonisme membentuk permukaan bumi. Lempeng tektonik terdiri dari lempeng besar, misalnya Eurasia, Afrika, Pasifik, dan kecil, misalnya Nazca, Filipina, dan Somalia. Yang kedua adalah lapisan atmosfer, gas yang menyelimuti bumi. Komposisi gas atmosfer adalah nitrogen 78%, oksigen 20%, argon 0,930%, karbon dioksida 0,030%. Gas permanen nitrogen, oksigen, helium, dan lain-lain dalam jumlah tetap. Gas variabel, uap air, karbon dioksida, ozon, dan lain-lain dalam jumlah berubah-ubah. Manfaatnya mengatur suhu bumi, melindungi dari radiasi, penting bagi cuaca dan kehidupan. Struktur lapisan atmosfer. 1. Troposfer, tempat cuaca penurunan suhu 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius tiap 100 meter. Yang kedua, stratosfer, mengandung ozon, suhu naik seiring ketinggian. Yang ketiga, mesosfer, suhu sangat rendah, tempat terbakar meteor. Yang keempat, termosfer, suhu sangat panas, ionisasi gas, tempat aurora. Yang kelima adalah eksosfer, hampir hampa udara, gravitasi lemah. Selanjutnya adalah dinamika hidrosfer. Hidrosfer mencakup seluruh air di bumi, baik di permukaan, bawah tanah, maupun di atmosfer. Yang pertama adalah siklus hidrologi. Bumi didominasi oleh air, dengan samudra mencakup 71% dari permukaan. Jumlah air di bumi relatif tetap dan bersirkulasi dalam siklus hidrologi yang meliputi tahapan evaporasi, penguapan. Air berubah-ubah menjadi uap dari permukaan laut, danau, atau tanah. Yang kedua, evapotranspirasi, gabungan evaporasi dan transpirasi uap air dari tumbuhan. Kondensasi, uap air di udara menjadi awan. Presipitasi, air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, dan lain-lain. Infiltrasi, air meresap ke dalam lapisan tanah. Dan perkolasi, air meresap lebih dalam ke lapisan batuan di bawah tanah menjadi air tanah atau groundwater. Limasan permukaan atau runoff, air mengalir di permukaan tanah menuju sungai atau danau. Aliran bawah permukaan, air mengalir di bawah permukaan tanah. Dan cadangan depresi, air yang terperangkap di cekungan. Perbandingan curah hujan antara laut dan darat menunjukkan bahwa curah hujan di laut lebih besar daripada di darat, karena sebagian besar evaporasi terjadi di laut. Selanjutnya adalah air permukaan dan air tanah. Air permukaan, air yang ada di atas daratan, hanya mencakup sekitar 3% dari seluruh air di daratan. Dan sebagian besar, 79%, adalah air glasial. Sisanya terdapat di sungai, danau, rawa, dan bentuk tubuh air permukaan lainnya. Air tanah, sumber air yang jauh lebih besar dibandingkan air permukaan, sekitar 20% dari total air di bumi.
Air tanah cenderung lebih terlindungi dari pencemaran dibandingkan air permukaan. Adalah dinamika biosfer. Biosfer adalah fenomena geosfer yang mencakup seluruh kehidupan di bumi. Biosfer berasal dari kata Yunani bios hidup dan sfera adalah lapisan, merujuk pada lapisan tempat makhluk hidup berinteraksi. Pertama adalah komponen penyusun biosfer. Biosfer tersusun atas individu organisme tunggal. Populasi kumpulan individu sejenis di suatu tempat. Habitat, tempat tinggal populasi, relung, peran dan posisi spesies dalam ekosistem, komunitas, kumpulan berbagai populasi di suatu wilayah. Ekosistem, unit fungsional, komunitas dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi, melibatkan aliran energi dan siklus materi. Interaksi biosfer dengan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kemunculan biosfer di bumi tidak terlepas dari interaksi dengan komponen fisik lain, litosfer, hidrosfer, atmosfer. Kehidupan pertama kali muncul sekitar 545 juta tahun lalu, jauh setelah pembentukan bumi. Interaksi ini terus berlangsung dan mempengaruhi evolusi kehidupan serta lingkungan. Berbagai bioma di dunia. Bioma adalah komunitas makhluk hidup kompleks yang dicirikan oleh iklim khas suatu wilayah. Ada 12 jenis bioma utama di dunia, diklasifikasikan berdasarkan iklim Köppen, antara lain hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan dan semak Mediterania, hutan konifer, lintang menengah, hutan boreal, sabana tropis, padang rumput, lintang menengah, gurun panas dan kering, gurun dingin, dan semi arid, tundra, es alpen, dan arktrik. Antroposfer adalah bagian dari bumi yang berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas manusia, sebagai bagian tak terpisahkan dari fenomena geosfer. Aspek pendudukan meliputi komposisi, kepadatan, dan persebaran penduduk. Data ini penting untuk analisis demografi dan diperoleh melalui sensus, registrasi, serta survei penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin digambarkan dalam piramida penduduk. Kepadatan penduduk, perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah dipengaruhi faktor fisiografis, bentang alam, kebudayaan, pusat pemerintahan, perdagangan, dan psikologis mentalitas penduduk. Persebaran penduduk, penyebaran penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor fisik, iklim, vegetasi, tanah, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Dibagi menjadi geografis berdasarkan batas alam dan administratif berdasarkan batas wilayah administratif. Pertumbuhan penduduk, penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh faktor penambah kelahiran, imigrasi, dan faktor pengurang kematian dan emigrasi. Mobilitas penduduk. Perpindahan penduduk, mobilitas vertikal, perpindahan status sosial, mobilitas horizontal, perpindahan spasial dari suatu tempat ke tempat lain, termasuk migrasi, perpindahan tempat tinggal antar unit administrasi atau negara. Tidak semua mobilitas horizontal adalah migrasi, misal pulang kampung tanpa pindah domisili. Permasalahan kependudukan, jumlah penduduk terlalu banyak, pertumbuhan penduduk terlalu tinggi, persebaran penduduk tidak merata, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, kota yang cepat menyebabkan masalah seperti permukiman kumuh, pengangguran, dan kriminalitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.